Ini Pak Brata, tenaga ahli bidang ekonomi dan keuangan di Kemenko Perekonomian. Ia akan menyampaikan laporan mengenai potensi, risiko, serta rekomendasi kebijakan untuk sektor fintech Indonesia di tengah COVID-19 kepada Menteri Perekonomian. Pak Brata cukup kebingungan nih teman-teman. Yuk kita bantu diskusi bersama. Jadi, financial technology atau fintech adalah sektor yang sedang naik daun sekarang ini. Jumlahnya sudah mencapai 275 unit pada akhir 2019. Dari jumlah ini, 33% sudah memiliki nilai transaksi lebih besar dari 80 miliar rupiah. Maka bisa dilihat bahwa peran fintech akan semakin dominan, termasuk pada pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Pemanfaatan ini mestinya dilakukan karena fintech memiliki 3 potensi. Dia adalah katalis bagi inovasi sektor finansial, pemercepat pertumbuhan ekonomi, dan peningkat efektivitas transmisi kebijakan fiskal dan moneter. Akan tetapi, pemanfaatan fintech juga memiliki risiko ancaman tersendiri. Pertama, ada risiko disalahgunakannya data privat nasabah. Kedua, serbuan fintech asing yang semakin meluas mengancam keberlangsungan fintech Indonesia. Ketiga, peluang munculnya duopoli, bahkan monopoli jika kompetisi sektor fintech tidak diregulasi secara tepat. Dan keempat, instabilitas moneter apabila sektor fintech lepas dari pemantauan otoritas keuangan. Regulasi inilah yang akan menjadi Achilles heel kita. Saat ini, legislasi tertinggi yang dimiliki Indonesia untuk mengatur fintech hanyalah peraturan pemerintah, sehingga praktik fintech yang merugikan konsumen masih marak terjadi. Maka dari itu, sudah saatnya pemerintah Indonesia melakukan sesuatu untuk memperkuat efektivitas regulasi ekosistem fintech agar kepastian menjadi lebih kuat sebagai prasyarat katalis pemulihan. Opsi kebijakan pertama adalah pembentukan infrastruktur pertukaran data komersial atau PDK, yang merupakan suatu infrastruktur finansial berbasis persetujuan masyarakat yang memfasilitasi adanya aliran data yang aman dan efisien antara institusi perbankan dan sumber data. Sumber data meliputi penyedia layanan gerbang pembayaran, e-commerce, beserta fintech dan bank itu sendiri. PDK akan diawasi oleh OJK selaku otoritas pengembangan sektor keuangan dan dinaungi oleh payung hukum yang mengatur kewajiban bank dan fintech untuk menyediakan data nasabah dengan tetap menjunjung tinggi nilai privasi melalui permintaan persetujuan nasabah. Kelebihannya, PDK akan meningkatkan inovasi produk dan jasa keuangan fintech karena adanya akses luas terhadap data nasabah, menciptakan ekosistem data sharing terpercaya yang dimonitor oleh pemerintah, menguatkan kemampuan pengawasan Bank Indonesia terhadap arus data dalam sektor fintech, memperluas inklusi keuangan dikarenakan PDK memungkinkan fintech untuk memperoleh informasi kemampuan bayar calon nasabah dari sumber alternatif, serta mengurangi daya monopoli fintech dengan sumber daya data berlimpah dengan mendemokratisasi akses data. Di sisi lain, PDK akan cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar karena infrastruktur serta aktivitas keuangan digital di Indonesia belum merata. Selanjutnya, PDK juga menuntut adanya remunerasi finansial atau aturan koersif dari pemerintah untuk mendorong pengumpulan data dari pihak ketiga non-bank. PDK pun memiliki beberapa risiko, yakni penyalahgunaan data karena kendurnya pemantauan pemerintah, ketidakmengertian masyarakat akan program PDK sehingga mereka menganggap bahwa program data sharing ini mengancam privasi mereka, dan ketidakterbukaan bank terhadap data yang dimiliki. Opsi kedua adalah melalui digitalisasi KUR Plus. Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat permodalan UMKM. Sayangnya, regulasi yang ada hanya mengizinkan perbankan sebagai penyalur KUR. Jadi, kami mengusulkan agar Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan KUR diubah agar mengizinkan fintech untuk menjadi penyalur KUR secara legal dan memberikan insentif berupa hibah permodalan bagi fintech yang ingin menyalurkan KUR. Kelebihannya, program ini dapat menekan risiko gagal bayar UMKM. Selain itu, perluasan KUR juga mendorong integrasi fintech dengan program pemerintah. Terakhir, hibah permodalan juga membantu stabilitas permodalan fintech dalam jangka pendek. Di sisi lain, program ini tidak menancapkan regulasi pemerintah terhadap ekosistem fintech secara langsung. Keinginan fintech untuk menyalurkan KUR sebagai pembiayaan alternatif juga belum pasti. Belum lagi, realokasi stimulus PEN juga memerlukan proses birokrasi yang menyebabkan time lag efek kebijakan ini. Berbicara soal risiko, bank-bank besar bisa merasa dicabut privilasenya sebagai penyalur KUR tunggal dalam peraturan lama. UMKM juga bisa merasa kesulitan dalam beradaptasi pada layanan KUR digital. Opsi ketiga adalah dengan tidak melakukan apapun. Adanya regulasi seperti POJK nomor 77 tahun 2016 dan POJK nomor 13 tahun 2018 adalah wujud regulasi lembaga pemerintah dalam ekosistem fintech.
Lebih rinci lagi, OJK juga sudah punya regulatory sandbox dan unit inovasi keuangan digital melalui platform OJK Gesit. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan intervensi lagi. Memilih opsi ini akan memungkinkan pemerintah menjaga ideal light touch regulation sebagai perspektif kebijakan terkini terhadap fintech. Kemudian, ekosistem fintech juga terhindar dari eksternalitas negatif intervensi pemerintah. Namun, ketiadaan tindakan dapat memperparah ketidakpastian regulasi ekosistem fintech yang membatasi ekspansi. Terlebih lagi, opsi ini bisa membuat fintech mengalami kesulitan permodalan yang berkepanjangan. Ini mendorong kemungkinan pembentukan monopoli atau duopoli. Alhasil, konsumen rawan diperas dari penyalahgunaan data pribadi maupun pengenaan bunga yang tinggi. Dari 3 rekomendasi kebijakan yang ada, Pak Brata sebaiknya menyarankan kebijakan pembentukan infrastruktur pertukaran data komersial. Berbeda dengan kebijakan digitalisasi Kurplus yang targetnya hanya terbatas pada pelaku UMKM, PDK mampu menjangkau semua jenis nasabah dan membawa dampak lebih besar. Terlebih lagi, kebijakan tidak melakukan apapun sama dengan membiarkan potensi fintech di Indonesia begitu saja. Kebijakan PDK tepat untuk dilaksanakan karena mampu mengeliminasi 4 risiko. Pertama, PDK memungkinkan OJK untuk mengawasi pergerakan data nasabah secara lebih ketat dan mengurangi risiko penyalahgunaan data. Kedua, PDK meningkatkan daya saing fintech Indonesia dengan membuka akses data yang dapat digunakan sebagai amunisi inovasi keuangan. Ketiga, PDK membuka akses kapital berupa data bagi seluruh fintech resmi. Hal ini mengurangi probabilitas monopoli pasar fintech. Keempat, transaksi keuangan dan alur kas fintech juga dapat terpantau dengan lebih baik sehingga stabilitas moneter lebih terjamin. Selanjutnya, Menko Perekonomian perlu untuk bekerja sama dengan OJK dengan juga melibatkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penata kelola informasi untuk membangun PDK. Melalui kebijakan ini, objektif Kementerian Perekonomian untuk memaksimalkan peran fintech sebagai katalis pemulihan ekonomi nasional akan tercapai. Nah, sekarang Pak Brata sudah siap nih bertemu Pak Menko. Kalau begitu, tim Roksat pamit undur diri ya. Terima kasih.